sebenarnya kan tujuannya tidak ada niat buruk sama sekali ya gitu soal ini. Jadi saya hanya mengkaji secara ilmu pengetahuan. Mengkaji secara ilmu pengetahuan dan kejujuran aja. Tapi perhatian banget ya sama Pak Jokowi. Loh enggak. Jangan hanya Pak Jokowi dong. Siapapun nanti kalau ijazah nggak benar, ya. Saya pernah cerita nggak ada pepatah. Tapi kan yang bikin heboh ini. Loh enggak, ada yang lebih heboh lagi nanti. Kacang mongso ninggal no lanjaran, itu peribahasa Jawa. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jangan-jangan ada yang punya ijazah yang lebih palsu lainnya yang sekarang masih jabat. Loh, itu harus diteliti. Kalau misalnya Pak Harto ya, almarhum Pak Harto itu kita hormati. Beliau nggak lulus SD aja ngaku. Saya hanya lulus saya hanya sekolah sampai SR. Atau Bung Karno. Ya, itu jelas dia kuliahnya dulu di Bandung Technische Hochschule. Itu ITB. Pak Habibie jelas Jerman. Pak SBY meskipun sudah presiden masih kuliah lagi ngambil doktor di IPB. Ibu Megawati luar biasa kejujurannya. Ngaku saya Unpad tapi nggak selesai. Jadi pakai SMA aja. Gitu dong. Jadinya mau secara jujur aja. Jadi ketika nggak jujur repot. Kan ada satu tokoh nih yang kejujuran. Aku pernah bilang juga kemarin barusan ngaku. Ya kan? Seseorang yang namanya Pak Kasmujo. 2017 beliau masih gini kan gitu ketika ada relasi kuasa kan mungkin kesungkan sama Jokowi, tapi terakhir kemarin waduh hormat kita Pak Kasmujo jujur nggak mau disebut dosen pembimbing skripsi bukan, ditanya ijazahnya nggak tahu, nggak pernah lihat ijazahnya, ditanya dosen pembimbing jawabannya jelas banget itu dosen pembimbing akademik, dia nggak jawab dia bukan dosen pembimbing akademik, tapi dia saya waktu itu masih asdos. Ya namanya asdos nggak mungkin jadi dosen pembimbing akademik. Intinya gini, ini masalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu aja. Jadi Anda melihat Pak Jokowi ini nggak jujur? Mbak yang bilang boleh. Loh enggak, saya tanya. Jadi Anda melihat, ini kan saya tanya. Keca. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran dan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Sejujur-jujurnya. Kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujurnya. Berarti sekarang belum jujur? Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Nah, oke, itu soal kasusnya ya. Tapi kemarin kan juga Mas Roy Suryo juga ke Komnas HAM kan? Oh iya, iya. Apa? Itu bentuk perlawanan bukan, atau gimana? Gini. Karena sebenarnya apa? Karena itu sebenarnya juga masukan dari beberapa masyarakat termasuk netizen plus 62. Mas, kita baca Anda itu dikenain pasal di undang-undang yang bukan peruntukannya. Iya, itu namanya melanggar hak asasi dong gitu. Saya jadi ingat, oh iya ya, dulu pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE yang kebetulan saya ikut menyusunnya, itu adalah bukan untuk tujuan itu. Itu tujuan sampel agar Indonesia itu, Undang-Undang ITE ya, itu supaya tidak disingkirkan dari perdagangan internasional, karena kita belum punya Undang-Undang IETE. Dulu namanya Undang-Undang IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Akhirnya disingkat jadi ITE. 32 itu adalah kalau ada orang transfer, ya saya sering bilang kalau transfer 1 juta, ditulis diubah jadi 10 juta, itu kita salah. Atau sesuatu yang palsu dikatakan asli. Nah, tiba-tiba itu mau dikenakan, mau dicoba, atau dipaksakan. Kenapa saya bilang dipaksakan? Kalau tuduhan semula itu, ya katakanlah ada seseorang yang keberatan karena merasa dicemarkan nama baiknya, merasa dihina, ya, atau bahkan sebelumnya merasa kita menyebarkan menghasut. Ya udah gunakan pasal-pasal itu. Kalau menghasut kan 160 KUHP, pencemaran nama baik 310, 311, atau melalui elektronik 27A. Ya udah kok tiba-tiba ada pasal lain yang diselundupkan. Itu namanya pelanggaran HAM. Dan atas saran, ini saran juga loh. Saran dari? Beberapa termasuk juga salah satu komisioner Komnas HAM. Saya nggak perlu sebutkan dari siapa. Ya, kita ke sana. Kenapa sih nyebutin? Loh, kan masa kita yang disuruh nyebutin, yang satu aja nggak nunjukin ijazah juga nggak apa-apa, ya kan gitu. Nah, jadi kita kemarin langsung diterima oleh analis. Jadi berdasarkan masukan itu dari netizen plus 62, terima kasih ya. Kemudian kita salah satu info dari dalam juga. Kalau enggak kan dalam mana? Dalamnya Jalan Latu Harari, Komnas HAM, ya. Kita datang ke sana dan langsung diterima oleh analis. Ya, gitu. Jadi saya sebut kalau analisnya Mbak Grace dan Pak Lulu. Ya, nggak apa-apa kalau itu boleh. Ya, langsung kita dibikinin laporan penerimaan. Kemudian langsung kita diminta mengumpulkan identitas, kebetulan yang merasa itu kan yang sudah diundang
Saya, Dr. Tifa, Dr. Resmond, Pak Rizal Fadila Sarjana Hukum, Ibu Kurnia Triloyani, ya itu yang kemudian kita membuat itu pengaduan. Nah, sah saja. Oke, memang harapannya apa nanti ketika harapannya kasus ini memang menjadi perhatian. Jadi tidak kami benar-benar kalau ya kan kami kan sering nyebut dikriminalisasi. Supaya juga jelas dari Komnas HAM ada juga perlindungan. Bahkan tidak hanya ke situ. Ya, kemarin teman-teman dari Transparansi Internasional ya gitu ya perwakilan Indonesia. Dan teman-teman merasa dikriminalisasi. Iya dong, ada pasal yang tidak jelas digunakan. Karena gini, Mbak. Pasal itu kalau 311, 310 atau 160 ataupun 27A itu kan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kalau ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu subjektivitas penyidik. Tidak ada kemudian tiba-tiba menahan. Gitu loh. Tapi kalau ancaman hukumannya yang 32 itu adalah 32 ITE itu 8 tahun, yang 35 itu 12 tahun, dia bisa punya subjektivitas untuk menahan seseorang. Itu yang dialami oleh Prita. Dulu saya termasuk yang belain Prita, Mbak. Gitu. Karena itulah saya melakukan revisi ketika saya di DPR terhadap pasal waktu itu masih 27, 28 yang digunakan pencemaran nama baik itu. Kita turunkan yang tadinya ancamannya di atas 6 tahun, ya. Waktu itu kita turunkan jadi di bawah 5 tahun, jadi hanya 4 tahun. Jadi nggak bisa ditahan sebelum sidang. Kecuali nanti sidang memutuskan apa, baru itu yang dijalankan. Kalau ini sebelum sidang udah dikerangkeng tuh teman-teman, sehingga kita nggak bisa lagi menyuarakan itu. Yang kemudian menjadi menarik juga adalah ketika pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan ada agenda besar di balik ini semua. Ini bentuk kegerahan dalam tanda kutip seorang Jokowi Widodo soal serang ini terus. Jadi gini loh, ini bukan koinsiden gitu loh. Ini sudah satu kayak grand design yang ada ya kan. Ya grand designnya begini Pak. Kita bicara tentang ijazah ini sudah 7 bulan. Ya. Udah lama ya? Lama. Biar bagaimanapun juga saya udah nganalisis, ya ini istilah analisis ya. Saya 2 bulan gitu, 2 bulan yang lalu. Saya sudah mikir gitu, ini kok nggak berhenti. Tiba-tiba kok ada aktor baru muncul ya kan, namanya Betor. Udah ngomong ngaco pula gitu, dan mengaku sebagai senior dari PDIP. Dia mengatakan 2012 loh. Ini kok ngomong 2012 nih kan bicara. Dia apa yang dia omongin itu saya membantah. Kenapa? Saya di situ. Di tim Pak Jokowi Ahok pada saat itu. Di tim kampanye. Dan saya tidak kenal namanya Betor itu. Ini proksi siapa? Yang pertanyaan saya begitu. Apa kaitannya gitu dengan ijazah dengan Jokowi sendiri secara personal gitu. Ini kan habis ribut-ribut kan dengan PDIP. Ya kan? Ribut-ribut dengan PDIP, beliau dipecat, semua keluarganya dipecat kayak begitu kan. Nah, terus ijazah berjalan, tiba-tiba muncul ini, saya adalah kader senior dari PDIP. Nah, saya kan juga, karena saya nggak kenal, saya juga cek apakah dia masuk di tim kampanye. Enggak bang, nggak ada masuk tim kampanye. Karena waktu itu saya di Gerindra, kan cuma hanya 2 partai pada situ. Jadi kita intens, kita kenal semua. Walaupun yang dibilang ada dari geng Solo yang dia datang, saya juga kenal karena saya intens untuk itu. Gitu. Nah ini kan dibawa lagi, ngomong sembarangan, cetak A, cetak B, si A, si B, si C. Ini kan sudah terbantahkan kayak itu, ya kan? Ya kalau Bang Roy ya senang-senang aja ada amunisi baru. Enggak lah, kan? enggak ada amunisi. Emang benar ada amunisi baru? Merasa ada amunisi baru? Enggak lah, ngapain juga, saya juga sudah bukan orang politik lagi. Jadi ini kan gayanya orang yang kalau udah kehabisan akal kan kayak gitu. Nah, itu gimana katanya? Iya kan, jadi gini Pak, jadi awalnya kan narasumber berubah. Saya dihina sehina-hinanya, sedalam-dalamnya, gitu kan. Betul, kemudian saya dituduh ijazah saya sepalsu-palsunya, gitu, misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba udah melancarkan serangan nih, pakai hukum kayaknya nggak sekarang politik ada. Ini kayak kalau hukum nggak ada hukum kok berjalan, kan sudah penyidikan. Makanya kita jadi udah ini gitu Mas ya. Politik. Kan Mas udah nggak di politiknya. Jadi kan beginilah. Ya, ini kaitan Mas. Bukan Mas yang lakukan secara analisis dan itu masuk ke ranah hukum sudah. Ini kan ada penumpang-penumpang gelap ingin yang mencoba ya apakah ada celah-celah untuk bisa itu. Kan urutannya kan pemakzulan. Intinya kan begitu. Inilah desain-desain ini, puzzle-puzzle ini kita rangkaikan nih. Karena dari begitu Betor muncul, kita curiga. Dibilang kader senior PDIP. Apakah PDIP bermain di sana? Kan begitu pertanyaannya. Terus ya, tanya ke PDIP, tanya ke kursi merah lah gitu ya. Pemakzulan. Muncul pemakzulan ini,
loh Purnawirawan gitu loh. Oh, kita lihat lagi. Oh Purnawirawan ini yang kemarin ya ada yang dipecat oleh pada zaman Pak Jokowi ya. Oke, siapa? Ya Menteri Agama dulu, Fahrul Rozi, Jenderal Fahrul Rozi kan. Oke. Oh ini kan anak Abah ini. Waduh, Masuk terlalu gitu. jauh mainnya Lah kan saya kejauhan. analisa, sama sampai juga terlalu jauh ngatain palsu. Jangan ngatain itu palsu kan. Ini ilmiah kalau analisis Loh, saya ada ini analisis secara ini loh. Karena Kita kan analisis berdasarkan politik. pernyataan dari Pak Jokowi Nah, ada iya. agenda besar. Bukan di balik hanya ini itu kan semua. juga ada rangkaian ini ada apa namanya personal yang begitu ya. Ya. Termasuk juga soal Pak Jokowi yang sekarang kita lihat nih kan lagi akrab-akrab banget nih, lagi makin jelas banget ke PSI begitu. Nah, Pakai itu bagus. pakai itu juga pakai jaket dari PSI. Logonya baru loh, Mbak. Logonya baru. Iya, Logonya kan gajah, nggak punya ijazah. Saya nggak ngomong. Itu omongan netizen loh itu ya. Itu omongan netizen. Semua kan kayak gitu kan. Jadi artinya tuh ngapain berubah jadi gajah? Oh, nggak punya ijazah. Nah, itu gimana tuh, Mas? Kenapa? Ya itu kalau kata Mas Roy. Netizen bukan kata saya. Kita lupain. Dia kan memang sudah berjalan proses kok. Sebentar lagi kan juga sudah masuk ya. Kita hak-hak seneng-senengin aja gitu. Ya biar terserah, itu kan persepsi mereka. Ya, yang penting ya kalau dari logo gajah itu. Jadi logo gajah itu memang apa yang Saya kemudian bukan orang PSI ya. Saya tidak bisa menyimpulkan tapi dengan pandangan saya. Tapi akhirnya kemudian Pak Jokowi tampaknya PSI ini menjadi pintu masuk. Ya sah-sah saja kalau bahwa PSI ini meminta beliau dari dulu kan, meminta beliau sebagai malah ketua umum pada saat itu. Ya terus ada pelaksanaan di Kota Solo dan anak beliau adalah Kaisang sebagai ketua umum. Ya seorang bapak juga diajak itu ya nggak masalah gitu. Apalagi tadi memberikan suatu pidato karena mantan presiden yang itu memberikan semangat kepada anak-anak muda, pengurus-pengurus dari PSI itu ya sah-sah saja gitu loh. Ya nggak masalah. Dan yang menarik juga kan Pak Prabowo sebagai presiden kan akan datang pada hari Minggu. Hadir tanggal 20. Tanggal 20. 19-nya itu Pak Jokowi jam ya. 18.30. Dia kan Dan Anda juga akan hadir dong, Mas Andi? Siapa? Mas Andi akan hadir. Insya Allah saya besok saya terbang ke Solo. Gitu. Yang jelas teman-teman dari rumah Jong Jokowi pun juga hadir ya. Ya, Ada bagus lah. Akhirnya punya rumah Pak Jokowi. Bagus. Emang kenapa kalau selama Lah kan dulunya kan kabarnya kan akan ada partai projol gitu. Ya akhirnya nggak jadi karena kan yang tokoh Nah, itu sekarang lagi dia dikejar. bilang bukan projol. Dia sebetulnya bukan projol, dia brojol. Brojol itu artinya bro judi online. Brojol dia. tapi tadinya aku pikir juga Projo akan berubah. Nah, Iya lah, menurut saya begini ya. Sebuah partai Ya, politik itu kan sebenarnya. dugaan-dugaan Tapi ya, ternyata narasi-narasi gagal yang itu Mbak. liar. Harusnya kan Desember tahun lalu. Kenapa? Cuman kan terus kemudian kan sudah Emang benar jadi gagal? penelitiannya Gini kan. ya, saya bukan Kenapa projo. gagalnya? Ya kan sudah jelas Saya bukan sudah projo, diusut tapi kami lah sebagai judi online-nya. relawan-relawan itu kan haknya Pak Jokowi menentukan partai apa gitu kan. Apakah dia mau bikin projo kah atau dia mau bikin gabung di PSI, kan itu haknya Pak Jokowi itu. Kita nggak ada kapasitas Ya, senyumin untuk aja. mengarahkan itu, kan. Tapi kalau dipertimbangkan oleh beliau bahwa itu adalah kendaraan yang bagus untuk beliau berkiprah di partai politik, ikut membangun negara ini dengan advice-nya ya gitu ya, itu sah-sah saja. Dan memang jelas masih dibutuhkan lah tenaga beliau untuk bisa bersama-sama presiden kita memberikan advice gitu ya dengan kapasitas beliau mantan presiden itu. Tadi jawabannya tadi bahwa sumbernya tidak jelas dari medsos. Kemarin melaporkan kami penghasutan pakai sumber medsos kan. Sumbernya medsos. Dan itu dijadikan bukti untuk melanjutkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sumbernya dari medsos, saya baca di BAP saya, semua link-link YouTube, TikTok, itu sumbernya dari medsos. Pas diperiksa di Polda. Iya, laporan mereka. Contoh. Tahan dulu Bung Frey. Saya dulu dong. Oke. Kan? Sumbernya mereka untuk melaporkan saya itu dari medsos dan itu bisa dipakai untuk penyidikan bahkan naik. Nah, pertanyaannya kemarin penolakan Bareskrim Polri dihentikan penyelidikan karena sumber kami katanya sekunder. Padahal bukan hanya dari medsos, link X-nya Dian Sandutama, kami memoto sendiri itu lembar pengesahan skripsi bukan dari medsos. Nah, itu kan standar ganda ya kepolisian.
kalau dari mereka yang melapor sumbernya medsos boleh, ya naik ke penyidikan, pasal penghasutan berapa tahun sampai 12 tahun juga boleh. Tetapi ketika kami mengajukan, ya sumber medsos juga satu lembar ijazah yang diklaim asli oleh Dian Sandi malah dianggap sumber sekunder, nggak layak untuk pembuktian. Ini kan Anda melihat ada perbedaan? iya, ada perbedaan, diskriminatif. Mereka juga lapor sumber medsos kok. YouTube saya, YouTube orang lain, TikTok orang lain, itu semua bukti medsos. Yang mereka bawa cuma bukti medsos. Ketika dikatakan mana bukti material penyebab dari penghasutan, nggak ada, semuanya itu bukti dari medsos untuk menuduh kami melakukan penghasutan. Jadi makanya polisi dalam hal itu mendiskriminasi kami. Boleh aku tanggapi? Silakan. Yang tadi sourcesnya itu sumbernya adalah sumber penelitian, bukan aku bicara bukti yang disampaikan di polisi, bukan sumber. Ini harus beda. Sumber, katakan bahasa kalian itu penelitian, sumber yang kalian analisa, sourcesnya kan itu. Ya, kalau yang di proses proses kepolisian, iya tentu ya memang itu banyak dari medsos, misalnya video. Semua, bukan banyak. Ya, semua sumbernya itu dari medsos kok. Di BAP itu saya dengar dulu. Ini kan sumber yang dari medsos itu dihadirkan, kemudian itu dikonfirmasi atau ditanyakan kepada pihak-pihak. Ya, misalnya aku nih, ada video, itu benar kau? Benar tanggal segitu ada ini. Siapa yang ngundang? Acaranya bagaimana? Kemudian itu benar, Risumon Sianipar, itu benar. Ya, dikonfirmasi. Artinya ya bahwa video-video itu benar adanya. Bukan hanya dari saya, nanti dikonfirmasi juga. Ya, kemudian nanti saya nggak tahu dari pihak penyelenggara apakah diinformasi. Kalau YouTube mungkin ya, tapi kalau media mungkin nggak. Tetapi nanti lagi ditanyakan kepada ahlinya, ahli IT. Ini sourcesnya dari ini, benar nggak ini? Diteliti kan sama ahli IT-nya, diteliti nggak itu sumber medsos itu? Iya dong. Diteliti kan, berarti penelitian. Nanti ditanyakan. Iya, makanya diteliti oleh ahli IT. Dan menjadi penelitian ahli IT itu, sumbernya medsos. Kenapa saya nggak boleh melakukan hal yang sama? Penelitian juga saya. Sumbernya sama-sama medsos, maksud saya. Diteliti oleh ahli IT, sumbernya medsos. Tetapi kalau saya meneliti dari medsosnya, skripsi ijazahnya Jokowi yang diupload Dian Sandi, nggak boleh. Ya permasalahannya Bang, Abang dengan sumber Abang itu, Abang tuduh itu palsu, ini nggak ada, ini proses tertutup, ya, Bang. Ya sama kan, dituduh juga melakukan penghasutan lewat sumber medsos yang diteliti ahli bahasa, ahli IT, tapi intinya sumber medsos kan? Itu nanti kan di-challenge. Iya, makanya sumber medsos kan. Kenapa boleh penyelidik menggunakan ahli IT untuk meneliti sumber medsos, saya nggak boleh meneliti sumber medsos dari Dian Sandi? Ya, nanti kan Abang sampaikan itu. Sabar, tenang. Iya, enggak deh. Abang kan sampaikan bukti. Tadi menanyakan sumber medsos seolah-olah bahwa sumber medsos itu tidak bisa dijadikan. Salah. Enggak, itu tadi statement aku. Statement aku jelas bahwa dari awal pembukaanku adalah masalah ini awalnya ketika kalian menyatakan ijazah itu palsu dari sumber medsos yang kalian analisa. Sama kalian juga menuduh kami melakukan penghasutan dengan sumbernya medsos. Jadi kenapa kalian boleh menuduh kami melakukan penghasutan dengan sumber medsos? Bentar dulu. Sementara kami mengklaim itu asli dari sumber medsos. Justru yang duluan melakukan itu dari pihak orang Abang. Makanya kalian boleh menggunakan sumber medsos dengan melakukan. Ini kebalik nih. Kebalik. Justru orang tim Abang yang melakukan itu pertama. Tim saya. Loh iyalah, teman-teman lah, katakanlah itu sekelompok itu. Saya nggak tim TPUA ya. Oke, sabar. Jangan salah, jangan menuduh lagi, jangan memfitnah. Saya diminta sebagai ahli dari TPUA, bukan bagian dari TPUA.
Kenal saja saya pun dengan Pak Roy, dengan Bu Tifa, dengan TPU tanggal 15 April 2025 di UGM. Jadi jangan bilang, oh tim saya nggak ada. Oke lah, oke, saya klarifikasi aja nggak apa-apa. Oke. Justru yang pertama melakukan itu adalah TPUA. Ya. Sumber medsos. Iya, sumber medsos dilaporkan. Apa sumber medsosnya? Loh, kan ijazahnya Bang dilaporkan palsu. Iya, sumbernya mereka medsos nggak? Iya, sumber medsos. Oke. Apa itu? Ya, ada yang ngomong dari sumber KPU katanya. Ya sumber KPU bukan medsos. Oke. Kan diambil dari KPU, Bang, bukan diminta dari KPU. Secara ini di-download juga, begitu loh. baik. Itulah yang gitu. Kita selesaikan di sini. Termasuk juga ini juga jadi pertanyaan kita semua. Orang besarnya itu sebenarnya siapa begitu kan? Karena kubunya Bung Roy Suryo CS dan juga kuasa hukum Bung Khozin juga bertanya. Jadi siapa? Kalau perlu ya sebut saja begitu ya. Kalau menurut Anda begitu tidak Pak Jokowi kalau tidak menurut menyebut itu? saya ketika Pak Jokowi tidak menyebutkan itu, Pak Jokowi kan sudah mengklarifikasi itu bukan Pak SBY. Itu dulu yang pertama. Nah, itu berarti siapa dong? Nah, itu kalau dia Kan kita juga jadi nebak-nebak ya. Iya, artinya gini, dia juga tidak pernah belum pernah menyampaikan kepada kami, ya kan, atau kepada publik, apalagi ya ke kami aja tidak, kan nggak mungkin disampaikan kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya menyimpulkan itu adalah Pak Roy Suryo, udah nggak ada lagi orang lain. Karena beberapa kesempatan, karena saya tanya sama rekan saya kan, Pak Ade, rupanya beberapa kesempatan itu Pak Roy Suryo suka pakai baju biru, makanya rekan saya menyebut baju biru gitu. Jadi saya tegaskan itu adalah Pak Roy Suryo, karena dia yang merupakan dalang menurut kami dalam orasi menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah ijazah palsu. Gimana? Nggak ada masalah kalau itu keluar dari saudara Joko Widodo gitu. Masalahnya ini kan kepo-kepo apa ya, tafsiran yang kepo ini sebenarnya. Kalau Tafsiran kepo katanya. Ini jadi gimana, Bu? Iya, benar. Oke. Sebelumnya kan ada Ini biasa, oke. perasaan politik, baper politik, merasa di downgrade, ya merasa ya reputasi politiknya dijatuhkan. Itu kan istilahnya saya itu baper politik. Kalau ini kepo politik, kenapa merasa menjadi pihak yang dia mengeluarkan statement itu kemudian menggunakan tafsir entah ini gramatikal kah atau historikal kah atau tafsir limitatif, nggak tahu nih dasarnya apa, tiba-tiba merujuk kepada Roy Suryo. Kalau memang itu keluar dari saudara Joko Widodo nggak ada masalah, malah bangga. Oh, berarti lawannya itu Roy Suryo. Jangan kemudian menebar sesuatu yang menjadi general dan kemudian merusak kohesi anak bangsa, merusak kain tenun kebangsaan yang hari ini harus kita rajut kembali. Ingat loh, gara-gara ijazah palsu ini terjadi pembelahan anak bangsa. Gara-gara ijazah ini ditahan nggak dikeluarkan, ini terjadi apa? Debat yang sebenarnya itu memicu apa? Pembelahan, bahkan perpecahan. Kan begini soalnya, selalu saja didalihkan. Nggak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Betul. Nggak ada kewenangan. Kita tanya balik, memang ada larangan hukum untuk menunjukkan ijazah? Memang satu aib kalau kita menunjukkan ijazah? Enggak juga kan? Apalagi kalau itu diyakini akan segera melerai pertikaian anak bangsa dan justru mengangkat marah dan wibawa saudara Joko Widodo bahwa dirinya adalah pemilik ijazah yang asli begitu, dan kemudian orang-orang ini yang justru akan direndahkan dengan cara menunjukkan ijazah tadi. Yang kedua, kalaupun akhirnya di pengadilan, toh ujungnya kan juga diperlihatkan. Kenapa saudara Joko Widodo menunda nanti di pengadilan? Artinya kan ada niat secara subjektif untuk memperpanjang pertarungan yang kita entah target politiknya apa. Kalau kami target hukumnya, perkara ini selesai cepat lebih baik. Kenapa? Penyelesaian hukum itu bisa selesai di persidangan, bisa selesai sebelum persidangan. Kalau ternyata di persidangan nanti ijazah itu baru dikeluarkan, kan prosesnya panjang. Misalnya ini Pak Roy diberi dan kemudian diberi akses diteliti senjata asli, itu sudah selesai. Berarti Pak Roy minta maaf. Nah, ternyata Pak Jokowi nggak memaafkan dan minta pidana. Ya nggak apa-apa dipidana. Tapi yang jelas bagi bangsa, bagi rakyat, oh udah selesai ijazahnya asli. Tapi kalau hari ini kan justru yang menjadi, mohon maaf ya, menjadi ingin tahu bahkan ya marah karena ijazah ini ditahan itu bukan Pak Roy, bukan Pak Risma, justru rakyat juga bertanya-tanya ini apa sih masalahnya? Cuman barang selembar saja ditahan-tahan begitu loh. Gitu kira-kira. Ijazah juga yang kemudian ramai itu adalah soal Jokowi's White Paper. Ini adalah bentuk manuver Roy Suryo CS atau bentuk perlawanan atau seperti apa sebenarnya? Ini kan sebenarnya adalah bagian dari hak konstitusional warga negara untuk berpendapat. Yang pendapat itu dituangkan dalam
tulisan. Dan pendapat itu tidak sekedar pendapat ya, pendapat yang berdasarkan kajian. Bahwa ada orang yang berbeda Kajian pendapat, yang seperti? kajian terhadap apa yang kemudian disimpulkan dalam buku tersebut untuk memperkuat bahwa ada masalah dalam ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo. Diawali dari latar belakang, kemudian kasus-kasus dunia yang masalahnya sebenarnya masalah yang tidak terkait dengan digital forensik. Tetapi Itu ada berapa halaman? Ratusan? di atas 500, hampir 700 lembar. 700 lembar? Iya, yang baru dicetak, baru daminya. Jadi saya juga belum bisa bawa, itu terbatas. Padahal saya mau berharapnya Bung Khozin udah dapat. Nah, saya justru begini. Ini juga sebagai penanda apakah masih ada di Republik ini kemerdekaan berpendapat, termasuk berpendapat melalui tulisan. Saya telah membuktikan bahwa menulis itu bisa dijadikan kejahatan. Apa itu? Yani ketika Bambang Trimulyono menulis buku Jokowi Undercover 2, kan mulanya itu yang kemudian ramai tentang soal ijazah ini ya. Lalu berujung dengan bui. Padahal sampai hari ini tidak atau belum ada satupun buku yang membantah materi yang ada di buku Jokowi Undercover 142 halaman. Nah, ini lebih tebal lagi. Nah, ini sebenarnya menjadi Jadi itu semacam, terinspirasi dari Jokowi Undercover? Oh enggak, itu hal yang lain. Cuman memang karena mereka ini peneliti, agar tidak dianggap bahwa selama ini hanya omdo begitu kan, gengsi seorang peneliti itu kan karya tulis akhirnya. Nah, dituangkanlah itu dalam sebuah karya tulis dengan sebuah metodologi. Dengan metodologi tertentu, dengan kesimpulan, dan kemudian di situ juga ada sejumlah latar belakang kenapa buku itu ditulis sebagai kado dari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Nah, ada tambahan yang menarik menurut saya perlu sampaikan begini, Bang Rifai. Jadi soalnya adalah begini. Tapi pertanyaan saya belum terjawab. Apakah itu bentuk manuver perlawanan dari Roy Suryo CS atau seperti apa? Kalau perlawanan itu kan ada di sidang, di pengadilan. Hari ini kan Roy Suryo Rismon itu kan belum punya status apapun loh. Nggak ada tersangkanya. Masih merdeka, hanya dipanggil sebagai saksi. Jadi tujuan untuk Jokowi's White Paper itu apa? Jadi begini, hari ini masalah ijazah itu bukan lagi masalah seorang Roy Suryo, seorang Rismon, bukan. Tapi sudah terkonversi menjadi masalah publik. Dan bagian dari tanggung jawab publik, ya para penulis ini ingin ya menyampaikan apa yang menjadi argumentasinya yang selama ini menjadi perdebatan publik dan kemudian mengembalikan penilaian itu kepada publik. Sebenarnya pendapat-pendapat ini bisa dihentikan manakala publik yakin bahwa ijazah itu asli, dan salah satu metode praktisnya adalah dengan menunjukkan. Jadi kalau ada hipotesa atau asumsi, katakanlah, jangan terlalu tinggi itu hipotesa, ada asumsi, kalau ditunjukkan pun tidak akan dipercaya begitu. Justru itu memperkuat keyakinan, oh jangan-jangan barang itu bermasalah. Kalau saya punya pendapat lain, biarkan asumsi itu kita uji dengan menunjukkan. Kalau setelah ditunjukkan ternyata ada masalah, nah disitulah jadi penggaliannya, masalahnya sudah berubah, bukan lagi soal ditunjukkan atau tidak. Dan kalau memang setelah ditunjukkan itu ada keinginan untuk menguji, memang persoalannya itu bukan punya atau tidak punya ijazah, tapi ijazah itu asli atau tidak. Jadi wajar kalau ingin meneliti untuk dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Tapi dalam buku Jokowi's White Paper itu ada temuan atau fakta baru selain yang sudah diutarakan oleh Bang Roy Suryo di Polda ataupun di Barreskrim, di Jokowi's White Paper itu dengan tadi Anda sebutkan. Iya, lebih banyak merinci dengan mengaitkan dengan teori, kemudian juga ada sejumlah peristiwa yang itu termasuk sifatnya peristiwa yang sifatnya analog tapi bisa dibuktikan dengan digital forensik begitu. Berarti semuanya sebenarnya sudah diungkap sebenarnya di sama Bung Roy Suryo. Iya, itu bisa menjadi dokumen bukti sebenarnya kalau di persidangan begitu. Lagi-lagi karena itu belum diajukan di persidangan, konteksnya bukan untuk bukti persidangan, tapi tanggung jawab seorang Roy, seorang Rismon manakala mereka berargumen, ini loh argumentasinya, data-datanya, sehingga publik bisa menilai, bisa membaca. Kadang-kadang kan kalau lewat YouTube itu kan bercampur, Bang. Bercampur antara fakta, pendapat, kemudian ada ya agitasi, bahkan emosi juga begitu. Nah, kalau di buku itu ya meminimalisir hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendapat ya. Misalnya agitasi yang sifatnya emosi, yang Bang Rifai juga pernah komplain tentang itu kan. Kadang-kadang saya pun suka begitu juga gitu. Anda ikut di Jogja kemarin? Oh, saya enggak, karena saat itu berbarengan dengan saya menyiapkan saksi-saksi yang tadi akhirnya sampai jam 4 subuh. Jadi kita bagi tugas. Tapi sudah baca juga Jokowi's White Paper itu? Deskripsinya sebagian kan kita rapatkan di Zoom, itu bukan di Zoom, di proyektor dijelaskan ini substansinya bla 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 bla. Ya kalau seluruhannya belum baca lah. Belum baca sama sekali? Ya, keseluruhannya belum. Oke. Bagaimana kemudian kubu Pak Jokowi, Pak Jokowi sudah merespon soal ini? Belum, kami belum ketemu langsung. Setelah ada buku ini ya, belum. Sekalipun
Ya kalau dari interaksi kami selama ini sih beliau juga orangnya easy going lah, maksudnya tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Kalau kami laporkan perkembangan juga ya beliau mengikuti, tapi juga nggak begitu banyak mendalami. Ya. Beliau sih saya lihat sih easy going. Nah tapi kalau dari kami sih sebenarnya kami punya ya kembali lagi Bang, ini asumsi lagi ya, karena kami kan dari sudut pelapor pada saat buku ini muncul, jangan-jangan ini buku mau digunakan untuk menguatkan alibi penelitian gitu ya. Karena itu salah satu caranya gitu ya. Dan memang di banyak kasus pencemaran ini sudah banyak sekali kok. Rata-rata pelaku itu menggunakan argumentasi dalam penelitian. Oke. Ada beberapa diterima, ada sebagian besar ditolak. Yang diterima itu misalnya bebas dulu Mas Aris Hazar waktu itu ya. Oh, oke. Yang waktu itu korbannya adalah Pak Luhut. Tapi di banyak kasus juga ditolak ya. Hakim juga kan tentunya tidak semudah itu terkecoh mana penelitian yang benar, mana penelitian yang tidak benar. Tapi ya monggo. Sekalipun juga yang saya coba kritisi adalah begini. Sebenarnya cukup menarik karena ya kita juga kan sama-sama pernah belajar. Artinya kalau penelitian ini baru dibukukan sekarang, berarti kan selama ini penelitian ini belum selesai. Masih berjalan, belum sampai berkesimpulan. Tapi karena belum ada ujungnya. Sejak masih berproses saja sudah disebarluaskan di media, di hampir tiap hari dinyanyikan ijazah ini palsu, sementara penelitian sendiri belum selesai. Jadi belum kesimpulan sudah diekspos. Sementara kita tahu dalam semua karya penelitian aja untuk ekspos itu ada beberapa persyaratan. Ya, ada tulisan yang bisa masuk ke Scopus, ada yang tidak. Ini kan jenjangnya juga sulit gitu ya. Jadi kami malah menduga buku ini hanya untuk alibi pembelaan. Betul, ya, tapi itu untuk alibi pembelaan. Monggo aja itu nanti. Ya, saya nggak mau komentari, tapi intinya.